Halo semuanya, pernah nggak sih kalian merasa sudah membuat presentasi dengan desain keren, tapi audiens tetap kurang tertarik atau malah bingung dengan pesan yang akan kita sampaikan? Perencanaan bukan hanya soal menentukan topik atau membuat daftar isi. Ini adalah tahap yang menentukan bagaimana, untuk siapa, dan apa tujuan utama dari presentasi kita. Dengan perencanaan yang matang, kita bisa memastikan pesan yang kita sampaikan benar-benar tepat sasaran dan mudah dipahami audiens. Berikut tujuan dari pembelajaran yang akan kita bahas. Di video ini dan 2 video selanjutnya, kita akan bahas 3 tahap utama dalam membuat media presentasi yang efektif. Yang pertama, tahap perencanaan. Tahap ini di mana semua ide dan strategi dibentuk. Lalu tahap kedua, persiapan. Tahap ini di mana proses pengembangan media dan materi presentasi. Lalu yang terakhir, tahap presentasi itu sendiri. Presentasi ini bagaimana cara kita menyampaikan pesan dengan efektif di hadapan audiens. Dan sekarang, kita mulai dari yang paling mendasar dan paling menentukan, yaitu tahap perencanaan. Apa itu perencanaan? Perencanaan merupakan tahapan awal dan paling krusial dalam pengembangan media presentasi yang efektif. Dalam tahap ini, kita tidak hanya memikirkan apa yang akan disampaikan, tapi juga bagaimana, kepada siapa, dan untuk apa pesan tersebut disampaikan. Langkah pertama dalam perencanaan adalah mengidentifikasi audiens. Kita perlu tahu siapa mereka, berapa jumlahnya, berapa usia mereka. Selain itu, latar belakang pendidikan, sosial, dan ekonomi juga penting untuk dipahami. Tujuannya agar kita bisa menyesuaikan bahasa, gaya penyampaian, dan isi presentasi sesuai dengan karakteristik mereka. Misalnya, presentasi untuk pelajar tentu akan berbeda dengan presentasi untuk para profesional. Setelah mengetahui siapa audiens kita, langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan. Setelah mengetahui siapa audiens kita, lalu selanjutnya adalah menentukan tujuan. Apa yang ingin kita capai melalui presentasi ini? Apa kita ingin mereka memahami sesuatu, melakukan sesuatu, atau merasakan sesuatu? Tujuan presentasi itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu tujuan psikomotorik. Tujuan psikomotorik adalah tentang kemampuan fisik seperti merangkai, mengatur, atau menjalankan sesuatu. Contoh, audiens dapat memperhatikan penggunaan alat bantu visual seperti flipchart secara efektif dalam presentasi mereka. Yang kedua, tujuan kognitif. Tujuan kognitif ini bertujuan agar audiens mengerti cara merencanakan dan mendesain presentasi yang menarik dalam pemahaman dan pemecahan masalah berdasarkan karakteristik audiens. Yang terakhir, tujuan afektif. Tujuan afektif ini adalah menentukan sikap dan minat audiens terhadap topik. Berikutnya kita masuk ke bagian memilih isi presentasi. Pilihlah materi yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan pastikan konteksnya juga sesuai dengan tingkat pengetahuan audiens terhadap topik tersebut. Lalu susunlah isi secara runtut. Bisa dimulai dengan dari gambar umum, lalu masuk ke detail. Jangan lupa sesuaikan gaya penyajian dengan kebutuhan dan karakteristik audiens. Selanjutnya, kita tentukan strategi penyampaiannya. Menentukan strategi komunikasi yang sesuai setelah memilih dan menyusun konten. Lalu mengidentifikasi bagian pesan yang lebih efektif disampaikan dengan kata-kata. Selanjutnya, memilih bagian pesan yang lebih jelas jika menggunakan visual. Lalu yang terakhir, mempertimbangkan materi audiovisual yang dapat mendukung penyampaian ide. Dalam mempertimbangkan materi audiovisual yang dapat mendukung penyampaian ide, tentu saja kita harus mempertimbangkan nilai-nilai spesifik dari media audiovisual tersebut. Beberapa nilai tersebut adalah yaitu media audiovisual menarik perhatian audiens. Lalu selanjutnya media
Untuk mempertimbangkan materi audiovisual yang dapat mendukung penyampaian ide, kita juga harus mempertimbangkan nilai-nilai spesifik dari media audiovisual. Beberapa nilai-nilainya adalah media audiovisual menarik perhatian audiens. Media audiovisual memperjelas dan menyederhanakan informasi yang kompleks. Lalu, media audiovisual dapat mempresentasikan grafis yang abstrak. Lalu, media audiovisual juga membantu mengatasi batasan ukuran, waktu, jarak, dan ruang. Yang terakhir, media audiovisual membantu informasi dapat diingat lebih lama. Terakhir dalam tahapan perencanaan adalah memilih media yang sesuai. Pilihlah media yang mendukung isi dan strategi presentasi, serta mempertimbangkan fasilitas tempat seperti ukuran ruangan, pencahayaan, ketersediaan listrik, dan juga jaringan internet. Setiap media punya kelebihan masing-masing. Tugas kita adalah memilih dan menggunakan secara tepat agar penyampaian pesan bisa maksimal. Kesimpulannya, tahapan membuat media presentasi yang efektif meliputi perencanaan yang matang, memahami audiens, menentukan tujuan jelas, dan tujuan psikomotorik, kognitif, afektif, lalu memilih dan mengatur isi sesuai kebutuhan, menggunakan strategi komunikasi yang tepat, serta memilih media yang mendukung penyampaian pesan dengan efektif.